nama saya Muhammad Fadl Rahman Siwan dari kampus IAIN Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi pendidikan agama Islam semester 4C akan mencoba menjelaskan tentang macam-macam sujud. Adapun macam-macam sujud, yaitu yang pertama sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, penjelasan dari sujud syukur sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat harta, maupun nikmat terselamatkan dari sebuah musibah. Adapun tata cara dan ketentuan untuk melakukan sujud syukur, yaitu yang pertama, suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis, menutup aurat, dan dianjurkan menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca niat lalu melakukan takbir. Adapun niat dari sujud syukur yaitu nawaitu sujud syukri sunnatalillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya yaitu melakukan sujud 1 kali dan membaca doa sujud syukur. Adapun doa sujud syukur yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bil hauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apabila doa tersebut tidak dihafal, bisa juga doa yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kedua doa tersebut tidak dapat dihafalkan, bisa juga melakukan doa seperti sujud pada salat, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Nah, sesudah itu bangkit dari sujud lalu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Adapun tata cara sujud syukur yang telah dijelaskan tadi hendaknya dilakukan dengan benar dan baik. Apabila ketika kita sujud syukur tetapi tidak dalam keadaan suci dari hadas ataupun tidak menghadap kiblat, sujudnya tetap sah dan diperbolehkan, tetapi lebih dianjurkan untuk dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sajadata syukri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baik, selanjutnya kita ke materi 2, yaitu sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan seseorang dikarenakan mengalami kelupaan di dalam sholatnya, baik itu lupa jumlah rakaatnya, gerakan-gerakannya, dan lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui pasti jumlah berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian lakukanlah sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat,
maka sujudnya itu telah menggenapkan salatnya. Lalu jika ternyata salatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Nah, adapun sebab-sebab kita melakukan sujud syahwi. Yang pertama, bila kita melupakan melakukan tasyahud awal. Bila kita lupa membaca selawat di tasyahud awal. Dan yang ketiga, ketika kita lupa duduk di tasyahud awal. Yang keempat, apabila kita lupa atau ragu terhadap jumlah rakaat salat kita. Dan yang kelima, apabila seseorang telah salat dan sampai pada salam, tetapi ada seseorang yang memberitahunya bahwa jumlah rakaat dalam salatnya itu kurang, atau ada gerakan-gerakan yang terlupakan. Adapun bacaan sujud syahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yasbut, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Adapun tata cara melakukan sujud syahwi, yaitu yang pertama, sujud syahwi dilakukan seperti sujud pada saat salat. Yang kedua, sujud syahwi dilakukan sebanyak 2 kali, yang dipisahkan oleh duduk di antara 2 sujud atau duduk di tasyahud awal, dan disunahkan untuk membaca takbir ketika ingin bersujud ataupun bangkit dari sujud. Nah, adapun waktu melaksanakan sujud syahwi ini ada 2, yaitu sebelum salam dan sesudah salam. Sujud syahwi sebelum salam dilakukan karena yang pertama, ragu dengan hitungan jumlah rakaat yang dilakukannya di dalam sholat. Yang kedua, lupa melakukan tasyahud awal. Adapun sujud syahwi yang dilakukan setelah salam, yaitu dikarenakan pertama, terdapat tambahan jumlah rakaat di dalam salatnya. Yang kedua, terdapat tambahan gerakan di dalam salatnya. Dan yang ketiga, ragu dan tidak bisa menentukan hitungan jumlah rakaat yang telah dilakukannya di dalam salatnya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai bacaan tahiyat akhir dan sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah sunat. Teruskan solat seperti biasa sehingga tahiyat akhir. Selesaikan bacaan tahiyat akhir. Kemudian sebelum memberi salam, lakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Allahu Akbar. Bacaan dalam sujud adalah Subhana man la yanamu wa la yashu, yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Selesai sujud sahwi, berilah salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, sekarang materi terakhir yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seorang hamba dikarenakan membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat sajadah. Adapun ayat sajadah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diperintahkan manusia untuk bersujud. Misalnya Quran surah As-Sajdah ayat 15, Quran surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan surah Al-A'la ayat 19,
dan lain-lainnya. Adapun ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia bersujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Syaitan pun akan berkata-kata, celaka aku. Anak Adam diperintahkan sujud, maka ia sujud. Maka pantaslah surga baginya. Sedangkan aku diperintah untuk sujud, aku enggan, maka pantaslah neraka baginya. Ketika ingin melakukan sujud tilawah, disyariatkan atau diutamakan kita dalam keadaan pertama suci, yaitu suci pakaiannya, bersih pakaiannya, bersih tempat sujudnya, bersih badannya, dan lain-lainnya. Yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga, dianjurkan untuk menghadap kiblat. Yang keempat, segera sujud apabila telah mendengarkan atau membaca ayat sajadah. Yang kelima, apabila sujud tilawah dilakukan dalam salat berjamaah, maka makmum harus mengikuti imam untuk bersujud tilawah. Gugur keahlian salat berjamaah apabila makmum tidak mengikuti imam untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini dibagi menjadi dua, yaitu sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat dan sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat, tata caranya yaitu pada saat kita membaca ayat sajadah, disunahkan bagi kita untuk membaca niat sujud tilawah terlebih dahulu. Adapun bacaan niat sujud tilawah yaitu nawaitu sujudat talawati sunnatalillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, mengiringinya dengan membaca takbir. Setelah membaca takbir, kita melakukan sujud dengan membaca doa sujud tilawah. Adapun doa sujud tilawah sama seperti doa sujud syukur, yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bil khawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah kita sujud, bangkit dari sujud kembali dan melanjutkan bacaan surah yang telah dibaca sebelumnya, atau bisa juga membaca surah yang lain. Kemudian sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, seperti misalnya kita dalam keadaan membaca Al-Quran dan mendapati ada ayat sajadah di dalam, maka disunahkan bagi kita untuk berniat terlebih dahulu, lalu bertakbiratul ihram tanpa perlu mengangkat tangan. Setelah itu melakukan sujud dan membaca doa sujud tilawah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengerjakan sujud tilawah, yaitu sujud tilawah dilakukan hanya satu kali sujud saja. Yang kedua, sujud tilawah ini dalam hal di luar salat tidak diwajibkan untuk berdiri, bisa saja dilakukan dalam keadaan duduk.
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini seputar macam-macam sujud. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik serta bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.